Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 975. Berbeda dengan dunia 3000 besar, di 8 penjuru dunia agung, tidak sembarang senjata bisa disebut sebagai senjata kekaisaran. Klasifikasi senjata dan alat sihir dibagi dari tingkat 1 hingga 9, dari yang terendah hingga tertinggi. Di atas senjata tingkat 9, barulah terdapat kategori senjata raj, harta kekaisaran, hingga senjata kekaisaran tertinggi. Senjata raja hanya bisa ditempa oleh ahli tingkat raja dewa tingkat 9. Harta kekaisaran ditempa oleh kaisar dewa tingkat 9. Senjata kekaisaran adalah hasil dari kaisar dewa tingkat 9. Sedangkan senjata kekaisaran tertinggi hanya dapat ditempa oleh kaisar agung tingkat 9, dan kekuatannya tiada tanding. Di setiap dunia agung, seperti di alam liar, kaisar agung tingkat 9 sangatlah langka bagaikan bulu phoenix di antara ayam. Selain warisan kuno yang memiliki senjata tingkat tertinggi sebagai dasar kekuatan, maka senjata kekaisaran tertinggi bisa dikatakan sebagai senjata paling kuat yang ada. Asal-usul dari senjata kekaisaran tertinggi ini sendiri adalah hadiah yang diberikan oleh Taisang King kepada Raja Dewa Wanren saat ia mengikuti Sang Taisang dahulu kala. Saat itu, Taisang King belum menjadi seorang penguasa tertinggi, dan pernah menghadapi musuh kuat setingkat Kaisar Agung tingkat 9. Setelah pertarungan yang sangat sengit, ia berhasil membunuhnya dan memperoleh senjata kekaisaran tertinggi tersebut. Di sekitar puncak gunung yang terpencil itu, aura pembunuhan dan kehormatan masih terasa sangat kuat, jejak kekuatan yang pernah ditinggalkan oleh Raja Dewa Wanren saat ia bersemedi di tempat ini. Meskipun sang dewa telah lama lenyap dalam arus sejarah, auranya tetap abadi. Luo Xiu perlahan melangkah menaiki puncak. 5 tetua besar selain tetua pertama, semua mengernyit tempat ini adalah tanah suci leluhur, bagaimana mungkin sembarang murid bisa masuk dan menodainya. Salah satu dari mereka bahkan hendak membuka mulut untuk menghentikan Luo Xiu. Namun saat itu, Luluo tiba-tiba melangkah maju, berjalan mengikuti Luo Xiu tanpa ragu. Diam, tatapan dari tetua pertama menyapu kelima tetua lainnya. Jika sebelumnya ia hanya menduga, maka setelah melihat sikap hormat dari kepala gunung terhadap Luo Xiu, ia yakin bahwa dugaannya benar. Luo Xiu adalah reinkarnasi dari Taisang King, orang yang pernah diikuti oleh leluhur mereka Raja Dewa Wanren. Kelima tetua lainnya tidak tahu maksud tetua pertama, tapi dari tatapan seriusnya, dan melihat kepala gunung sendiri berjalan di belakang Luo Xiu, mereka semua merasa sangat heran dan curiga. Sejak kemunculan Luo Xiu di Gunung Wanren, segala sesuatu terasa aneh dan misterius. Selama ini, tidak ada satu orang pun yang bisa mendaki sampai ke puncak gunung terpencil ini, namun Luo Xiu melangkah dengan santai, seperti berjalan di taman, dan dengan mudah mencapai gerbang istana kuno di puncak. Di gerbang istana itu, terukir pahatan stupa. Di daun pintu sebelah kiri terdapat gambar siluet seseorang dari belakang, tangan bersilang di belakang punggung, memandang rendah seluruh langit dan bumi. Sementara di pintu sebelah kanan, tergambar sosok berjubah perang yang dikelilingi cahaya ilahi, menatap ke arah siluet di kiri dengan tatapan penuh hormat. Luluo, yang juga baru pertama kali tiba di depan istana ini, mengetahui bahwa siapapun yang datang ke tempat ini sebelumnya akan mengalami tekanan aura yang luar biasa, bahkan para kepala gunung dan tetua pun tak terkecuali. Namun kali ini, ia mengikuti di belakang sang tuan tanpa satu pun hambatan. Ia tentu juga melihat kedua gambar itu. Sosok di pintu kanan jelas adalah Raja Dewa Wanren. Sedangkan siluet dari belakang di sisi kiri tidak perlu ditanya, itu pasti sang tuan, Taisang King. Saat ini, Luluo berdiri tepat di belakang Luo Xiu, dan saat ia mengangkat kepala, ia melihat punggung Luo Xiu benar-benar identik dengan siluet yang terukir di pintu kiri. Siapapun yang datang ke tempat ini akan ditolak oleh aura Raja Dewa Wanren. Bahkan keturunan Gunung Wanren pun tidak kebal. Namun Luo Xiu tidak merasakan hambatan sedikit pun itu karena dia menggunakan teknik dewa perubahan untuk membangkitkan aura Taisang King. Tidak ada orang yang lebih mengenal Taisang King selain dirinya sendiri karena dia adalah reinkarnasi dari Taisang King. Selama ini, aura Raja Dewa Wanren akan menghalangi siapapun yang datang. Tapi jika aura Taisang King muncul, maka aura Raja Dewa Wanren akan memberi jalan bagi sang tuan. Luo Xiu menarik napas pelan. Dari semua pengikut setianya di masa lalu, Raja Dewa Wanren adalah salah satu yang paling setia dan teguh. Jika bukan karena kesetiaannya itu, Taisang King di kehidupan lalu tidak akan memilih Gunung Wanren sebagai tempat langkah pertama reinkarnasinya. Dalam rencana besar kehidupan sebelumnya, setelah reinkarnasi berhasil dan Luo Xiu kembali ke dunia agung dari alam liar, tempat pertama yang harus ia datangi adalah Gunung Wanren. Semuanya telah dirancang sejak lama. Namun meski perencanaannya begitu hebat, mengatur segalanya di bawah langit, tetap saja,
semua orang di sekelilingnya telah musnah oleh waktu, seperti Meng Xia, Tian Yong, ataupun Wu Shuang. Dengan helaan napas pelan, Luo Xiu melangkah maju. Tanpa menyentuh apapun, gerbang istana kuno yang telah tertutup selama ribuan tahun terbuka sendiri di tengah gemuruh yang berat. Ruang dalam istana sebenarnya tidak terlalu luas. Di tengah ruangan, terdapat satu alas duduk dari jerami, tempat Raja Dewa Wanren dulu berlatih. Di sekelilingnya tersusun rak-rak berisi berbagai harta, memancarkan cahaya suci yang menyilaukan, membuat mata terbelalak. Harta yang paling banyak adalah berbagai ramuan ilahi, pil dewa, banyak kristal darah asal, bahkan kristal asal ungu, dan yang paling mencolok adalah satu batu leluhur Taichu sebesar kepalan tangan. Di atas lantai yang bersih tanpa noda, Luo Xiu melihat sebuah giok jian, lembaran giok untuk menyimpan informasi. Ia mengulurkan tangan dan mengambilnya, lalu mengarahkan kesadarannya masuk. Seketika, suara tua dan berat menggema di dalam pikirannya. Wanren menyambut kembalinya sang tuan, mendengar suara ini. Meskipun Luo Xiu memiliki hati sekuat danau yang tak bergelombang, ia tetap terguncang. Ia terdiam di tempat, matanya memerah dan hidungnya terasa asam. Dalam ingatannya, Wanren adalah sosok yang gagah dan penuh semangat di masa mudanya. Namun, dari suara yang dipancarkan oleh giok jian ini, ia bisa membayangkan saat giok ini ditinggalkan, Wanren pasti sudah sangat tua renta, hampir mencapai akhir hidupnya. Tempat ini hanya bisa dibuka olehnya. Wanren meninggalkan semuanya karena ia percaya bahwa sang tuan pasti akan datang, pasti akan melihat giok jian ini, dan akan mendengar suara yang ditinggalkannya. Seluruh sumber daya yang ada di dalam istana ini, adalah persembahan terakhir Wanren untuk tuannya. Semua ini membuat Luo Xiu sangat terharu. Di kehidupan sebelumnya, sebagai Taisang King, ia hanya mengejar Dao dan hampir tak pernah memikirkan perasaan orang-orang di sekitarnya. Namun Wanren selalu setia padanya, tak pernah sekalipun berpaling atau mengkhianati. Jika suatu hari aku berhasil menembus ke dalam siklus reinkarnasi, dan jika esensimu masih ada, mungkin kita akan bertemu kembali. Luo Xiu menyimpan giok jian itu. Meskipun hanya satu kalimat yang tertulis di dalamnya, maknanya bagi Luo Xiu lebih berharga daripada satu senjata suci tingkat tertinggi. Selain banyaknya sumber daya kultivasi, di dalam istana ini juga terdapat banyak material, harta, senjata, serta giok jian yang berisi teknik ilahi dan rahasia kuno. Ini adalah harta karun luar biasa. Meskipun sebagian besar peninggalan Raja Dewa Wanren telah diwariskan kepada para penerusnya, hanya bagian kecil yang tersisa di sini saja sudah sangat mengejutkan. Teknik mengangkat gunung dan menghancurkan langit. Luluo berseru ketika melihat sebuah kotak giok dan membaca tulisan di atasnya. Teknik rahasia ini adalah ilmu andalan dari Raja Dewa Wanren semasa hidupnya, namun tidak pernah diwariskan. Konon ini adalah teknik tingkat Kaisar Agung, dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Luo Xiu pun melihatnya dan kembali merasa terenyuh. Teknik ini dulunya diajarkan olehnya sendiri kepada Wanren, ketika Wanren baru pertama kali mengikutinya. Saat itu ia menetapkan aturan bahwa selama belum mendapat izinnya, Wanren tidak boleh mengajarkannya kepada orang lain. Saat Luo Xiu merancang reinkarnasinya, ia lupa dengan hal ini. Tak disangka, bahkan setelah dirinya menghilang bersama piring reinkarnasi, Wanren tetap menepati janjinya, tidak pernah mengajarkan teknik ini kepada keturunannya. Senjata kekaisaran tertinggi. Luluo kembali berseru. Di atas istana, menggantung sebuah stempel emas raksasa, menjulang seperti gunung, megah dan agung. Stempel itu tidak sedang dikendalikan oleh siapapun, namun tetap memancarkan aura seorang kaisar agung. Hanya seutas aura saja, sudah memberikan kesan menindas 9 langit dan 10 bumi, tak tertandingi. Stempel Kyusan, senjata ini sangat selaras dengan teknik mengangkat gunung dan menghancurkan langit. Meskipun Wanren hanya seorang Raja Dewa tingkat 9, namun dengan stempel ini ia pernah mengalahkan Kaisar Dewa tingkat 9. Luo Xiu pun mulai paham, mengapa Gunung Wanren bisa bertahan sampai sekarang, meskipun tampak sudah sangat meredup. Bisa jadi karena Raja Dewa Wanren tidak pernah mewariskan senjata dan harta ini kepada para penerusnya. Jika orang-orang tahu bahwa Gunung Wanren memiliki senjata kekaisaran tertinggi, bisa dipastikan banyak sekte dan kekuatan besar akan datang untuk merebutnya, dan Gunung Wanren pasti sudah lama lenyap dari sejarah. Ini sesuai dengan pesan Taisang King kepada Wanren sebelum reinkarnasinya. Ia berkata bahwa warisan Gunung Wanren tidak perlu menjadi yang paling kuat dan gemilang, yang penting adalah bisa bertahan selamanya. Sebab jika Gunung Wanren punah dalam sejarah ribuan tahun mendatang, apa gunanya semua rencana besar yang telah ia buat? Selama ini, para kepala gunung penerus Gunung Wanren patuh terhadap ajaran leluhur, menjaga kerendahan hati dan menghindari konflik besar dengan kekuatan lain. Selama tidak menyinggung musuh besar, dengan warisan yang dimiliki Gunung Wanren, kekuatan biasa pun takkan berani sembarangan mengusik. Kini, reinkarnasi Luo Xiu telah berhasil. Ia telah tiba di sini. Gunung Wanren telah menyelesaikan misinya. Semua akan berubah. Luo Xiu mengangkat tangannya dan mengumpulkan seluruh pil dewa, ramuan, dan kristal esensi semua sumber daya kultivasi yang paling ia butuhkan saat ini. Sisanya kau urus saja. Dengan adanya stempel Kyusan sebagai penopang,
Cukup untuk menjaga nasib Gunung Wanren, kata Luo Xiu. Luluo tertegun sejenak. Ia awalnya mengira sang tuan akan membawa stempel kiusan, harta paling berharga itu. Tapi ternyata, Luo Xiu hanya mengambil sebagian kecil sumber daya, bukan senjata tertinggi itu. Teknik mengangkat gunung dan menghancurkan langit tidak cocok untuk wanita. Nanti aku akan menciptakan satu teknik khusus yang cocok untukmu. Terima kasih, Tuan. Luluo membungkuk hormat, hatinya penuh kekaguman. Menciptakan satu teknik khusus untuk satu orang, adalah sesuatu yang jauh lebih sulit dibanding menciptakan teknik umum. Namun bagi Luo Xiu, ini bukan hal yang sulit. Belum lagi ia memiliki segudang ingatan dari kehidupan. Sebelumnya, ditambah lagi kemampuan teknik dewa perubahan dari kehidupannya saat ini, kemampuan terbaik untuk menyusun dan merumuskan berbagai teknik dan kekuatan. Aku pergi dulu, sisanya, kau atur saja sendiri. Luo Xiu mengangguk, lalu melihat sekali lagi ke arah alas duduk jerami kosong di tengah istana, mengangkat tangannya dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpan, kemudian berbalik dan berjalan keluar. Bersambung.